Nah, aku kasih waktu kurang lebih 5 menit. Nanti kalau ada yang sudah selesai, bisa chat aja kayak gitu. Nah, cocok nih. Kita kasih waktu buat ngedesain. Tapi kalau misalnya mau bertanya-tanya juga bisa langsung aja. Nanti resign aja sambil paralel ya, Kang ya? Boleh, boleh, boleh. Boleh, Kang ya? Oke, sambil Jadi paralel namanya nih. kita lanjut ke satu materi terakhir untuk bikin si Dribble Showcase kayak gitu. Oke, teman-teman, boleh dicoba nih. Kalau ada yang mau bertanya juga boleh langsung silahkan, mau resign bisa, mau by chat juga boleh. Ini udah ada yang bertanya nih, apakah bisa merender hasil Figma ke real design seperti HTML, React Native, atau Flutter? Wait, mau banyak nih pertanyaan ini ya. Oke, apakah bisa merender hasil Figma ke real design seperti HTML, React Native, dan Flutter? Untuk HTML itu bisa, cuma formatnya masih pasti terbatas lah kayak gitu. Kalau misalkan kita convert dari desain ke XML, setauku di Figma itu bisa XML, bisa ke Swift, bisa ke HTML, CSS juga. Cuma pastilah ada yang kekurangan yang dan tidak masih apa namanya masih kurang memenuhi kebutuhan developer kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari developer mau ngambil CSS-nya, mau ngambil istilahnya XML-nya itu bisa possible. Nah, untuk Flutter itu ada plugin untuk Flutter exportnya sendiri kayak gitu. Nah, itu bisa dicek aja di Figma plugin kayak gitu. Itu ada Flutter exporter kayak gitu. Oke. Tuh, jadi bisa nih. Setahu saya ada code ulang Plugin. Kak. Ada code-nya tapi hanya CSS-nya kayak gitu. Ya, sama kayak tadi sih. Oh, rasanya ada plugin untuk convert ke HTML CSS sih, tapi aku udah coba dan hasilnya masih belum maksimal. Kayak gitu. Jadi tetap kita perlu seorang developer. Nah, masih belum bisa tergantikan. Ya gitu. Oke. Apakah hasil prototipe ini bisa diterapkan di HP? Jadi seperti aplikasi beneran. Ya, jika bisa mohon arahannya Kak. Bisa, bisa. Jadi kalau misalkan di XD itu ada mirror gitu kan ya. Nah, bisa pakai aplikasi Figma Mirror. Cuma untuk aplikasi Figma Mirror itu dia biasanya ini sih. Terakhir kali aku baca di forumnya itu dia banyak bug-nya kayak gitu kan. Ini ada coba nih. Apa sih? Dia masih banyak bug-nya. Jadi biasanya aku kalau misalkan buat testing ke user, aku buka prototipe-nya di HP, ya kan? Habis itu kalau kalian pakai Google Chrome, kalian bisa add to home kan si webnya. Nah, kalian pakai yang itu. Nah, itu bakal lebih bagus daripada si Figma Mirror. Untuk Figma Mirror masih banyak. Istilahnya terakhir kali aku baca itu udah di stop dari sisi development-nya kayak gitu. Aku coba buka yang ini ya, yang dari si Debot. Wow, udah ada juga, keren nih. Oke. Nah, ini udah bagus nih. Udah dia secara keren. terhubung kayak gitu. Nah, cuma di sini yang penting adalah kita harus bisa ngasih si trigger yang benar untuk tiap komponen yang kayak tadi aku bilang. Ini diklik, nah sudah benar nih. Nah, tapi untuk ini kita pingin si bottom set ini, karena bottom set itu ditarik, jadi kita pingin ini bisa ditarik nih. Nah, bukan diklik. Nah, ya itu satu. Terus sama yang bagian sini, nah, kalau bisa munculnya jangan langsung jebret nih. Ada transisinya dipakai. Kalian bisa coba pakai yang namanya bisa pakai Smart Animate atau bisa pakai si overlay atau bisa pakai transition yang di solve aja. Nah, mungkin bisa dicoba lagi ya. Nah, sama kalau bisa ini nih. Jadi nggak cuma satu arah ya kan? Nggak cuma satu arah kayak gini. Tapi dari halaman ini aku bisa balik ke halaman ini. Dari halaman ini aku bisa balik ke halaman ini dan halaman ini aku bisa balik ke halaman ini. Kayak gitu. Berarti dalam sini aku klik, kalau mau balik aku tinggal tombol back. Nah, ini backnya udah jalan nih, bagus nih. Nah, ya kan dari sini aku drag ke atas, dia naik ke atas. Aku drag ke bawah, dia bisa turun ke bawah. Ini belum kan? Nah, kalau dari sini juga, dari sini aku klik sini, dia muncul. Aku klik lagi, dia nutup kayak gitu. Nah, mungkin bisa dicoba lagi ya. Oke, ini keren sih. Ini lumayan paham kayak gitu. Oke, ada lagi yang lain nggak?
Oke nih, kita coba lagi nih. Oke. Nah ini nih. Nah ini bagus nih kalau misalkan bisa di drag kayak gini. Kan dia lebih smooth ya. Nih lihat nih. Lebih memuaskan. Nih. Nah ini tinggal berarti kalau misalkan di set ke bawah, kita drag ke bawah, apa namanya? Dia bisa di menutup nih si bottom shape-nya. Kalau kalian lihat juga, ini si screen-nya sudah disesuaikan untuk bisa di scroll nih. Ya, ini misalkan diklik, dia kebuka. Nah ini benar nih transisinya, bisa ngebuka secara apa di solve. Nah tinggal ini dari sini bisa balik ke si belakangnya, bisa ke sini dan ini di drag ke bawah dia nutup, tekan tombol back dia balik. Nah ini nih tombol backnya nih belum nih. Nah ini saat aku iya, belum dibuat prototipenya. ya bukan. Jadi adalah pada saat dari sini ya kan, aku ke sini. Nah, ini saat aku back, dia benar halaman ke sini. Tapi saat aku datangnya ke sini ya kan. Nah, habis itu aku balik, mau baliknya belum bisa ya. Nah, aku balik, dia baliknya bakal ke sini karena dia nge-recognize halaman terakhirnya itu halaman yang ini ya kan. Nah, makanya pada saat dari sini ke sini ya kan, ini kita seharusnya pakai si swap with bukan navigate kayak gitu. Jadi dia pada saat swap with, pada saat balik dia bakal baliknya ke sini kayak gitu. Mungkin bisa dicoba nih. Oke, ada lagi yang sudah nyoba? Nah, mungkin si Fikri sama si apa sih? Ini si ini ada lagi nih. Aku belum lihat nih yang punya si Faiz nih. Ini salah malah buka view kan? Oke, ini bisa diklik, benar. Ini bisa di drag, nice. Bisa drag bawah juga. Nah, ini cantik nih. Nah, ini tadi back-nya masih sama ya. Dia masih kebalik ke sini nih. Nah, saat back ini, jangan lupa untuk transisi dari ke sininya, ini kalian pakai si swap with, supaya dia nggak record halaman yang ini untuk tombol back. Kayak gitu. Nah, ini juga udah mantap. Back-nya sudah bisa ditutup. Nah, ini sisa sih tombol back-nya aja nih berarti nih. Punya si Faiz. Nih, Kang Raffi, ada yang bertanya nih, langsung Kang Taufiknya nih. Bedanya swap with dan navigate itu apa ya? Nah, jadi bedanya swap with dan navigate itu untuk kita nge-simulate real navigation ya. Kalau misalkan kita di apps ya kan, atau kita di mobile gitu. Kita di mobile pada saat kita tekan tombol back ya kan, dia bakal kembali ke halaman sesuai kronologi halaman apa aja yang kita laluin kayak gitu kan. Mungkin aku coba contohin ya sedikit. Nah, kalau misalkan kita pakai navigate, itu dia bakal ngetumpuk si istilahnya si apa ya, history perpindahan halaman kita kayak gitu. Nah, makanya kalau misalnya pas kita kayak ini tadi, wah ini hilang semua nih. Nah, pas ini kayak gini tadi, nah ini kan berarti dia nge-record nih. Aku dari halaman home, ya kan? Halaman home aku ke detail. Nah, terus dari detail aku ke detail full, gitu. Ya kan? Dari detail full aku ke detail. Nah, berarti halaman terakhir adalah si detail full kan? Detail yang ini, yang si ada artikelnya semua. Jadi pada saat kita tekan back, ya kan? Dia, wah ini udah dibenerin nih. Nah, ini bener nih. Nah, kalau misal tadi pada saat kita tekan back, kalau misalkan yang salah tadi, tekan back karena dia recordnya di halaman detail full, dia bakal kembali ke halaman detail full. Tapi kalau kita pakai swap with, dia nggak bakal menyimpan si halaman yang ini. Jadi pada saat tadi di sini, ya kan, pada saat halaman sini kita masuk, kita dari halaman home, kita masuk ke detail, gitu kan, dari halaman detail. Dari halaman detail, kita masih di halaman detail nih, cuma kita beda pindahin si state-nya, kita berubah state. Detail yang full, tapi kita nggak pindah halaman, jadi nggak dicatat. Jadi halamannya masih tercatat halaman home dan halaman detail. Kita balik, masih halaman home dan halaman detail, karena pakai swap with, kita tekan back, dia kembalinya ke dari detail, kita balik ke home, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya materinya udah aku bahas di
salah satu webinar waktu itu, ada, kalau misalkan kalian lihat di sini, di di Design Jam sini, ini ada materi tentang how to use Figma properly. Nah, ini ada materi YouTube-nya juga, itu ngejelasin lebih ke ini sih, beberapa fitur di Figma yang yang banyak yang tahu tapi jarang yang pakai kayak gitu. Nah, mungkin bisa dikepoin aja nanti kayak gitu. Oke, Mantap, mantap. mantap. Oke, next nih. Oke, siap. Lanjutkan. Kita lihat nih punya, mantap. Sip. Nah, ini udah benar nih. Keren, keren. Nah, ini kita lihat coba. Ya, back, bisa naik. Nah, ini coba dilihat nih, kenapa nih kira-kira nih. Nah, ini kira-kira apakah dia pakai on tap, apakah pakai hovering. Nah, salahnya di mana coba cari tahu nih. Aku kurang main kenapa tiba-tiba kayak gitu. Oh, dia naik lagi, gila, ajaib. Nah, ini belum bisa di drag down nih. Nah, oke. Oke. Ada lagi? Kenapa ya pas dia nggak mau play, koneksi sih lancar padahal. Gimana ya caranya ya? Biasanya sih bisa. Mungkin coba di refresh aja. Apakah handoff design dan prototyping perlu dibedakan filenya untuk developer? Kayak gitu. Nah, sebenarnya keperluan kita untuk handoff ke developer itu untuk apanya kayak gitu. Pertama kalau misalkan aku, biasanya handoff prototyping ke developer itu untuk ngasih tahu nih, kayak gini loh nanti bakal jadinya kayak gitu. Nah, detail lainnya adalah kita ngasih tahu gimana transisinya, gimana interaction-nya kayak gitu. Nah, biasanya dipisahin kalau untuk kayak gitu. Untuk prototyping dan interaction biasanya dimasukin ke dokumennya. Ada desain dokumennya kayak gitu. Oke. Kalau di Figma biasanya aku pisahin page doang. Filenya masih tetap satu. Gitu. Oke, kita coba yang ini nih. Terakhir nih, sebelum kita lanjut ke materi terakhir. Nah, ini kamu kok malah nge-share? Tapi coba ya. Oke. Oke. Mantap. Oke. Nah, ini dikasih nih, kalau misalkan di sini diklik, dia balik. Ini si fotonya nih. Dia tap, muncul, tap, balik. Kayak gitu. Ini udah mantap. Nah, ini udah mantap. Sip. Oke. Nah, selanjutnya kita mau bahas satu materi terakhir nih. Ini materi gimana caranya bikin si dribble shot-nya, dribble style. Nah, kenapa kalau misalkan di dribble itu dia animasinya sangat keren kayak gitu maksudnya. Dan gimana sih caranya kita kalau misalkan mau bikin itu di Figma kayak gitu. Kalau misalkan sepengetahuanku biasanya orang di dribble itu either mereka pakai After Effects, biasanya mesti pakai After Effects untuk istilahnya high fidelity showcase-nya gitu kan. Nah, atau pakai Protopie. Tapi mostly pakai After Effects biasanya kalau untuk di dribble. Nah, tapi kalau misalkan kalian nggak bisa After Effects atau istilahnya nggak mau pakai software bajakan dan nggak punya uang buat di After Effects, nah di Figma itu sebenarnya cukup nih. Nah, tadi berawal dari si 4 screen tadi, ya kan? 4 screen tadi. Nah, kita pingin dia kayak device beneran nih caranya, ya kan? Nah, di sini caranya adalah si screen-nya, ya kan? Ini aku kasih border radius nih. Kalau screen biasa kan dia cuma kayak gini, ya kan? Aku kasih border radius dia 32, ya kan? Nah, habis itu aku kasih dia stroke dipasang outside. Jadi dia kayak bingkai si device. Ya kan? Nah, di sini warnanya jangan dikasih pure putih. Kita kasih FA. Abu muda banget, tipis kelihatannya. Kayak gini. Jadi lebih clean, ya kan? Nah, habis itu kalau sudah di sini kita kasih dia shadow. Biar kelihatan 3 dimensinya. Kayak gitu. Nih, kita kasih dia shadow.
Nah, shadow-nya bikinnya kayak gimana? Nah, ini aku udah sempat nge-share rumusnya di Instagram. Instagramnya Design Jam. Mungkin kalian kalau kepo, cobain aja nih. Ini ada rumusnya nih. Nah, oke. Nah, next, kalau misalkan sudah nih, sudah semua screen ya, kita bikin setup kayak gitu. Dia sudah kayak dalam real device. Kita masukin dia ke dalam, kita bikin si satu namanya satu frame, ya kan? Satu frame ukuran dribble shot 1600 kali 1200, ya kan? Nah, terus kalian copy, ya kan? Dan paste kalian yang kalian mau di sini. Terus di scale seukuran kalian mau nge-showcase-nya di mana. Pakai K supaya dia nggak apa namanya nggak berubah. Kalau misalkan kalian scale biasa bakal jadi kayak gini, ya kan? Nah, tapi kalau kalian klik K dulu, ya kan, kalian bisa nge-scale kayak gini. Jadi semuanya ikut ke zoom konten yang di dalamnya. Nah, di sini kalian bisa nge-highlight halaman mana atau elemen mana yang mau kalian highlight. Kayak gitu. Nah, nanti untuk transition-nya, kalian tinggal set pakai after delay. Kayak gitu. Nah, terus jangan lupa, karena ini dia dalam satu halaman, kan, karena dia dalam satu frame, jangan lupa untuk si nama halamannya ini, nama screen-nya disamain, supaya dia tetap kebaca sama si Smart Animate. Nah, untuk dari sini, kita masuk lihat ke prototype. Nah, di sini prototype, aku pasang setnya after delay. Tapi di sini aku coba pakai on click aja dulu ya, biar kelihatan. Nah, di sini aku pakai on click, jangan. Nah, seterusnya di sini, dari sini ke sana, after delay. Sana, after delay. Kayak gitu. Nah, yang di sini yang terjadi adalah, pertama dari sini, dia pindah-pindah screen nih, berubah screen. Tapi karena dia namanya sama, dia bakal ngejalanin si Smart Animate-nya kayak biasa. Kayak gitu. Terus di sini aku nge-zoom, ya kan? Nge-zoom, karena aku pengen highlight si bottom sheet scroll-nya, aku zoom, baru aku scroll si bottom sheet-nya. Nah, ini masuk ke screen yang ketiga. Mau balik ke screen 2. Aku zoom out, ya kan? Aku balik ke perkecil lagi, terus aku turunin si bottom sheet-nya di sini. Ini sama triggernya semua pakai after delay. Nah, dari sini aku balik lagi ke screen pertama supaya bisa looping dari screen sini, aku lemparin lagi balik ke sini. Kalau misalkan dijalanin, jadinya kayak gini. Hmm. Nah, ini kemarin waktu ini, nah ini ada satu yang nyoba nih. Nih, jadi dia bikin, nah cuma dia nggak ada zoom-in-nya. Nah, kemarin tuh ada, mana ya? Nah, ini dia. Nah, ini dia pakai teknik yang sama nih. Jadi dia bikin, nah dia ada transisi ke atasnya, ada zoom-nya. Tuh, pada kita mau interaction sama bottom sheet-nya di zoom, supaya kita bisa lihat mana yang sedang diinteraksikan, kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan mau bikin dribble style showcase untuk prototyping di Figma. Kayak gitu. Nah, kalau ini tadi, ya kan, aku coba ini pakai fit, ya kelihatan nih. Nah, kalau misalkan untuk ke si dribble-nya kayak gimana, kalau aku biasanya, aku record ini, si screen-nya, ya kan, aku record si screen-nya ini, karena dia tadi ukurannya sudah 162, pasti proporsinya udah bakal sama. Nah, ini aku record, ya kan, dari awal sampai akhir, habis itu aku export dia ke GIF. Aku convert dia ke GIF, baru aku masukin ke dribble, kayak gitu. Jadi gitu caranya. Kalau misalkan mau bikin interaction keren, tapi cuma bisa pakai Figma, atau nggak punya uang buat beli After Effects atau Photopea dan teman-temannya, kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Keren. Mantap, Mas. Kang Raffi. Nah, teman-teman, untuk materi sudah nih, Kang Raffi. Ya, untuk materi, oh mungkin ini deh, aku coba balik ke sini lagi ya. Sebentar ya.
Nah, ini nih, aku ada challenge nih. Coba kalian cari satu dribble yang ada interaction kerennya, atau itu cuma interaction pindah bottom nav gitu kan. Terus kalian coba recreate interaction-nya di Figma, kayak gitu. Nah, bisa hi-fi, berarti kalian coba recreate si UI-nya juga, atau kalian cuma bikin block frame, cuma kotak-kotak doang. Nah, post di Instagram kalian, terus tag @designjam.id dan @uxid Makassar, kayak gitu. Keren, keren. Terus tambahkan hashtag Figma Hack Challenge dan hashtag Made with Figma, kayak gitu. Oke. Mantap, mantap. Itu ada challenge, nanti post-post yang terpilih bakal di-repost di Instagram Design Jam. Dan mungkin pastinya pasti di UXID Makassar juga. Oke, pasti kita repost. Oke. Sip. Kalau dari aku tuh aja. Kang, ada yang mau bertanya satu lagi nih, Kang. Oh, boleh nih, boleh. Oke. Dari Kang Taufik juga nih. Cara Zoom tadi gimana ya? Sorry, tadi nggak jelas dengarnya. Mungkin yang cara Zoom tadi, Kang. Oke. Jadi kalau dilihat di sini, nah, kita kan kita bikin si screen-nya yang istilahnya kita play, kita bukan nge-play si istilahnya si screen device-nya gitu kan. Tapi si screen device-nya kita masukin frame lagi yang seukurannya dia sama ukuran file dribble kayak gitu kan. Nah, habis itu di sini kita tinggal paste si screen-nya. Nah, kalau misalkan kita mau ada transisi zoom ya kan, berarti current state-nya kayak gini, terus kita pengen nge-zoom seperti ini gitu. Nah, di sini contoh. Nah, karena dia sudah nama filenya sama, karena dia pakai nama filenya sama, struktur filenya sama gitu kan. Pada saat kita ubah si ini screen-nya, ya kan, dia bakal auto animate kayak gitu. Dia bakal ada efek zoom-nya kayak gini. Nah, jadi kalau misalkan kita play, nah dia bakal ada efek zoom-nya di sini. Atau misalkan di sini kita mau coba kita balikin ke sini deh. Smart animate di sini. Kita klik, kita pakai Smart Animate. Nah, sudah save. Nih, kayak gitu. Ini ada efek zoom-nya, kayak gitu. Nah, ini kalian bisa coba dia zoom in, mau zoom out, terus mau ke atas, mau ke bawah, mau miring juga. Nah, mau miring kayak gini misal, bisa seharusnya. Tuh. Ini katanya ini apa, Kang Raffi? Maksudnya zoom dengan fontnya ikut ke zoom. Oh, sorry. Ini jadi dari sini kita klik, itu kita pencet K dulu, masuk ke scale, ya kan? Nih, ntar dia si kursornya bakal jadi scale kayak gini. Nah, kalau misalkan di scale, sudah langsung bisa sama si fontnya. Gitu. Kalau misalkan mau balik ke mode biasa, itu klik V untuk move tool-nya. Nah, saat scale ini dia bakal scale yang normal. Oke, sip. Mantap, mantap, Bang. Nanti semprotannya harus sama saat develop app-nya. Nah, ini. Enggak juga, tergantung kamu pengennya kayak gimana. Tujuan prototyping-nya apa tadi? Apakah untuk validate idea, atau emang buat istilahnya ke developer? Kalau iya, maka iya. Kalau tidak, maka tidak. Oke, sarang Bung. Nah, ini wajibkan makan dulu. Butuh kalori yang banyak buat nyimak. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya secara langsung boleh nih kita buka untuk resennya. Silakan. Atau pada malu-malu nih. Kak Raffi. Oke, boleh, Mas Erul. Mas Erul, boleh, Mas Erul. Kak Raffi itu kalau misalnya udah selesai desainnya, untuk selesai desainnya itu untuk serahin ke front end-nya itu dalam bentuk file yang udah ditransisi atau masih file yang belum transisi. Soalnya kalau aku lihat tadi yang animate keren yang dibuat dari Mas Raffi itu, kalau dikasih ke front end-nya bakalan bingung untuk ini ngelihat step-stepnya atau flow-nya gitu. Nah, sedangkan untuk ekspektasi kita kan front end harus mengikuti sesuai dengan transisi yang kita buat gitu. Benar. Gimana?
Oke, jadi kalau misalkan aku ya, ini caraku sih. Beberapa tempat beda-beda. Nah, pertama misal nih, kalau misalkan ini kasusnya adalah untuk istilahnya hand off ke developer ya kan. Untuk hand off ke developer dari sini, biasanya filenya kita natanya nggak kayak gini. Filenya kita natanya sama si user flow, sama ada where flow, sorry. Jadi diklik yang di mana dia muncul di mana, diklik yang di mana dia pindah ke halaman mana kayak gitu. Biasanya kalau aku pakai si plugin yang ini, apa sih, Autoflow. Nah, misal di sini aku pakai Autoflow. Nah, kalau misalkan ke dev, biasanya nah, misalnya kalau ke dev gitu kan, kalau ke dev dari sini karahin ke, sorry kok ke ini. Nih. Nggak kelihatan ya. Nih. Kalau dari dev, dia biasanya perlunya taunya ini. Dia yang dimana diklik ngarah kemana. Yang mana diinteraksi ngarahnya kemana. Kayak gitu. Ya kan? Sama juga yang ini. Kayak gitu. Yang penting dia tahu arahnya kemana gitu. Nah, nanti untuk ngasih taunya gimana, apa sih interaksinya kayak gimana, pertama kalau aku ajak duduk bareng si developernya tuh. Aku ajak duduk bareng, terus aku tunjukin nih si apa namanya, si ini, sorry, si prototipenya ini. Ini jadi nanti waktu diklik kayak gini ya, ini halamannya tetap pindah di sini bisa kan kayak gitu. Oke, mana dia? Iya Mas. Sorry ya. Ya. Berarti susah Mas ya kalau misalnya developernya freelance gitu ya. Iya benar. Nah, itu satu. Jadi kayak kita kasih tahu nih, ini interaksinya bakal kayak gini nih, gitu kan. Iya. Interaksinya bakal ini diklik, ini kayak gini, ini diklik bakal kayak gini. Sebenarnya ini ya, aku juga mau ngasih tahu. Kalau misalkan kalian yang susah bikinnya, aku sebenarnya udah ngesiapin nih filenya yang jadinya di sini. Nih. Jadi aku sembunyiin di belakang, terus aku hide. Kalian bisa scroll ke paling bawah aja. Nah, ini di sini. Ini kalau misalkan ini diklik kayak gini ya, kayak gitu. Ini bottom sheet ya, pakai bottom sheet. Bisa kan? Nah, yang penting tanya itu pertama sih, bisa nggak kira-kira dibikin kayak gini ya, kayak gitu. Nah, kita jadi desainer juga harus berbaik hati, jangan jahat sama si apa sih developernya. Ntar kayak sudah susah dibikinnya, belum tentu works lagi, kayak gitu ya. Nah, makanya tadi harus tahu guna prototipenya mau dibikin buat apa, gitu. Terus kalau kita sudah ngomong nih, kita sudah kasih tahu, oh ini makanya kayak gini, interaksinya kan. Yeah. Nah, kita jelasin tuh interaksinya di dokumen. Kita jelasin perpindahan dari screen ke sini, screen ini, itu pakai transisi, misalkan zooming effect, kayak gitu. Isinya in and out, durasinya 300, kayak gitu. Nah, itu kita jelasin yang kayak gitu di situ. Nah, makanya kita jadi desainer, kalau mau hand off, emang harus detail. Itu juga untuk kalau misalkan dari sisi UI kan. Dari UI kita pecahin per komponen gitu kan. Nah, kita kasih tahu state-nya kayak gitu. Jadi gitu. Jadi intinya hand off pasti ke komunikasi sih kayak gitu. Komunikasinya mau kayak gimana? Biasanya tiap developer pasti beda-beda. Ditanya aja mereka kira-kira perlunya kayak gimana. Jadi kamu tunjukin bikin kayak gini kayak gimana? Apa yang perlu ku kasih tahu ke kamu dan apa yang perlu kesediain kayak gitu. Kalau misalkan dia, oh bisa, udah saya aja. Oh ya udah bisa ya. Ya udah kamu diam aja. Atau kayak, oh kira-kira filenya ada nggak gitu kan? Ya kamu kasihlah sediain file. Aset-asetnya ya gitu ya. Benar gitu. Atau kayak, oh detail interaksinya kalau bisa dicatatin dong supaya aku bisa kayak gitu lihat. Oh, gitu ya. Gitu. Siap. Kasih Mas. Oke, mantap. Oke, next. Oke. Ada UX, gajinya paling gede yang mana ya? Kalau keberatan nggak usah dijawab. Tergantung level. Levelnya ya, senior atau associate. Associate gitu. Tergantung pengalaman juga deh. Betul. Kalau Tokped, kalau misalkan kalian mau tahu, biasanya udah banyak kok. Coba aja searching apa sih gaji
apa misalkan UX designer di Tokopedia, pasti ada kok di Google kayak gitu. Untuk frame-nya biar nampak seperti dalam HP, gimana ya Kang, tadi kelewat. Ini pertama dikasih outline, ya kan? Ini frame-nya pertama, ya kan? Pertama dikasih rounded radius nih 32, ya kan? Terus kamu kasih kasih stroke di sini. Terus kasih outside stroke-nya. Tebalnya 16 atau 12 terserah. Nah, dikasih warna. Bisa putih, bisa hitam. Tapi kalau di sini aku pakai dia yang putih agak abu. Kayak gitu. Biar kelihatan beda sama screen-nya, tapi dikit. Sama dikasih shadow. Nih, kasih shadow. Oke. Oke, teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke, maaf juga nih Kak, ada tips untuk buat konsep project UI UX bagi yang entry level nggak Kak? Karena belum ada real project untuk di portofolio. Oke. Caranya gini sih, pasti ada dua cara nih. Pertama, kamu bisa come up dari masalah yang ada di lingkunganmu. Misalkan kalau anak kampus gitu kan, mungkin bisa kayak pengumpulan tugas atau bank sampah biasanya. Nah, bisa dari masalah-masalah yang di sekitarmu di situ kayak gitu. Atau bisa cara yang lain itu redesign aplikasi yang sudah ada gitu. Nah, tujuannya kalau misalkan untuk entry level adalah latihan dulu, yang penting itu kayak gitu. Gak usah terlalu bingung bikin yang kayak gimana, yang penting mulai aja dulu ya. Nah, itu kayak iklannya. Bisa. Itu subliminal iklan. Masuknya pas. Maaf, baru mulai jadi UI UX, mau nanya seorang UX designer apakah wajib bisa buat ilustrasi dan icon juga? Tidak, tapi bagus kalau punya. Tapi kalau saranku gini sih, kamu coba pertama ya coba rasain aja dulu semua. Kamu coba belajar jadi UX designer, belajar jadi UI designer, belajar dari ilustrator, belajar bikin icon juga, supaya punya fundamental di semua bidang, gitu kan. Nah, nanti kalau sudah mulai agak lama, sudah mulai paham, mulai tahu, perdalam salah satunya, mau itu UX, mau itu UI, mau itu ilustrasi atau icon ini, kayak gitu. Karena biasanya dicari perusahaan besar adalah orang yang spesialis. Nah, kayak gitu. Begitu. Okay. Tips showcase yang ada interaksinya gimana Kak? Aplikasi yang bagus apa ya buat ngedit screen recordernya? Aku biasanya record biasa sih. Kalau kalian di Chrome, kalian bisa langsung pakai namanya add-on Loom, L-O-O-M, kayak gini. Nah, itu bisa buat nge-record. Nah, terus tips showcase yang ada interaction-nya sama kayak yang tadi aku jelaskan. Kalian bisa bikin frame yang sukulan dribble shot, gitu kan, terus di animate pakai si after delay-nya itu tadi, kayak gitu. Satu lagi nih terakhir nih. Kendala apa saja yang bisa ditemui Bang dalam desain UI selama ini? Tips-tips biar agar terselesaikan kendalanya gimana? Yang paling susah kalau misalkan awal itu adalah mengakui kalau kamu salah, kayak gitu. Nah, kalau desain kita ternyata tidak bagus, nah itu sih. Caranya gimana supaya kita bisa terbiasa kayak gitu ya, sering-seringlah dapat kritik dan menerima kritik. Pasti awal berat sih, kayak kita udah ngedesain 3 hari 3 malam gitu kan, kita udah bikin sketch, kita bikin wireframe, ternyata desainnya salah semua kayak gitu. Nah, itu kita harus bisa mengakui kalau misalkan kita salah dan kita harus mau untuk ya kita perbaikin lah kayak gitu. Kalau seorang UI, iya benar, harus punya kesabaran lebih juga. Betul. Skop seorang UI sendiri udah sampai mana? Beda-beda, tiap komputer beda-beda. Kalau yang aku tahu, biasanya UI designer itu mulai dari wireframe yang sudah dibuatin sama UX designer, sudah ada flow-nya juga. Nah, dari UI designer itu biasanya nerapin si desain sistemnya dan ngebikin si tampilannya. Kalau mengenai pemilihan font, pemilihan ukuran font, terus gambar, ilustrasi segala macam, itu dari UI design juga. Pemilihan warna juga biasanya dari UI design. Atau biasanya komunikasi sama tim branding. Kalau ilustrasi biasanya kalau timnya agak besar, biasanya komunikasi sama tim
ada ilustrator khusus atau apa sih komunikasi sama tim kreatif. Kalau misalkan lebih besar lagi, bisa komunikasi sama UX writer untuk copywriting-nya. Kayak gitu. Bagaimana caranya menemukan solusi experience suatu masalah sebagai UX designer? Dicari tahu dulu masalahnya apa, satu. Ditanya ke orangnya masalahnya apa, terus coba kamu rumusin, itu satu. Terus kedua, kalau sudah tahu masalahnya, jangan langsung kepikiran, oh solusinya kayaknya ini. Enggak. Jangan percaya ide pertamamu, biasanya itu terlalu naif, kayak gitu. Nah, coba lalui tahap brainstorming. Coba kamu, sebelum kamu masuk ke satu solusi, coba pikirin kira-kira ada nggak ya solusi lain ya, kayak gitu. Baru nanti bikin, istilahnya coba pikirin mungkin 5-8 solusi yang lain, gitu kan, baru nanti dipilih salah satu yang menurutmu paling bagus gitu. Jadi kalian dapat the whole picture-nya dulu sebelum fokus ke satu solusi. Oke, Kang Raffi tadi kayaknya untuk pertanyaan kita akan lanjut ke di boleh. sesi selanjutnya mungkin ya, karena waktu sudah menunjukkan juga jam 9, Kang Raffi. Ada ini yang perlu diisi, Kang Raffi, buat feedback? Oke. Nah, paling kalau dari aku minta feedback sih, kalian bisa buka di bit.ly/fb, FB itu feedback berarti ya, FB-Figma-Proto. Nah, ini minta tolong feedbacknya diisi. Terus jangan lupa follow UXID Makassar, follow juga @desainjam.id, join grup Telegramnya, kayak gitu. Oke. Dan terus belajar. Thank you. Terima kasih banyak Kang Raffi atas waktunya. Nah, satu lagi nih teman-teman sebelum diakhiri, mungkin Kang Raffi bisa izin screen-nya pindahin ke saya. Boleh. Oke. Ini cara nge-stopnya gimana dah? Oh, ini ada nih stop. Ada di atas. Oke. Saya izin teman-teman, satu permintaan terakhir dari teman-teman nih. Kita ada Mentimeter nih teman-teman, mungkin bisa diakses link berikut Menti dan masukkan kodenya, dan mohon untuk diisi untuk feedbacknya. Bisa langsung ya. Oke, bisa langsung diakses aja teman-teman, langsung diisi menti.com-nya. Kita sambil nungguin sekitar 5 menit lah. Karena di akhir sesi ini kita akan sedikit menginfokan juga terkait event kita selanjutnya. Nih, keren, mantap, jelas, luar biasa, mantap, keren. Oke, sudah ada 3 yang isi. Nambah wawasan. Jadi tahu ada lagi ya, amazing. Nambah wawasan, mainkan, inspiratif. Gak nyangka sebagus ini, mantap. Wow, kudos buat yang buat. Jadi tahu, barakallah. Terima kasih, seru, jelas. Lanjutkan lagi, oke, kita lanjutkan lagi. Mantap, keren. Sering-sering, ya, oke. Oke, teman-teman, mungkin itu dari Mentimeternya. Terima kasih banyak atas feedbacknya. Informasi juga nih teman-teman, untuk minggu depan sekitar hari Rabu kita akan ada kegiatan sama juga, acarita part 3-nya. Pematerinya itu seorang product designer dari Bukalapak. Teman-teman nanti informasinya lebih lanjut akan diposting melalui Telegram dan juga Instagram. Jadi yang belum follow Instagram bisa langsung follow, dan yang belum join di Telegram silakan bisa join untuk semuanya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak nih Kang Raffi atas waktunya. Semoga berkah ilmunya. Sukses selalu buat Kang Raffi.
Untuk teman-teman yang hadir juga, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat juga ilmunya. Sebelum saya akhiri, seperti biasa, kita pantun terlebih dahulu. Merah menyala si buah ceri, sungguh cantik berseri-seri. Terima kasih ucapanku beri, karena sudi gabung di room ini. Saya Agil Setiawan, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara UXID Makassar selanjutnya. Tapi ini dulu, lupa terakhir. Maaf. Kita foto bareng dulu nih. Foto bareng, saya sampai lupa pesannya Mas Gerald. Jadi teman-teman, kita foto UXID dulu di akhir sesi. Mungkin bisa menyalakan kameranya. Nanti di-upload di masing-masing Instagramnya. Cara gayanya adalah gini ya, silang gini. Jadi ini lambangnya UXID. Kita bareng-bareng. Ini sponsor, titipan sponsor. Jadi biar meramaikan. Jangan lupa tag UXID Makassar, Design Jam, dan juga UXID Indonesia ya untuk akunnya. Oke, ayo yang belum menyalakan kamera, kita bisa nyalakan kamera, kita akan foto bareng. Terus saya akan capture. Teman-teman yang masih bertahan nih. Kita coba ya. Oke, kita mulai untuk screen 1 dulu nih. Tahan. Teman-teman tangannya untuk screen 1 dulu, kita capture. Iya. Tanya. Teman-teman jangan lupa diabadikan momennya. Oke. Terus screen terakhir nih teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.